Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 April tahun 2024. Bab 3095, selesaikan kebencianmu. Dengan berakhirnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan memasuki 1 Syawal 1445 Hijriah. Perkenankan Mimin mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin karena banyak salah-salah ucap dan perbuatan Mimin kepada semua subscriber dimanapun berada. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa kita semua. Amin, ya robbal alamin. Bab 7751 sampai bab 7755. Saat ini, di villa kelas 1 Yechen Tangchen, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang benar-benar menikmati makan malam keluarga yang mewah untuk pertama kalinya. Yechen dan Xiao Churan tidak pernah bertengkar, namun Xiao Changkun dan Ma Lan seringkali saling mengejek dan bertukar kata dingin di meja makan, membuat suasana di meja makan selalu tegang dan canggung. Namun kali ini keduanya tidak pernah bertengkar setengah kata pun dari awal hingga akhir. Yang lebih penting, mereka tidak lagi saling membenci, dan suasana cukup harmonis. Malan juga mengubah perilakunya yang mendominasi dan sombong di masa lalu, dan bahkan sering membawakan makanan untuk Xiao Changkun di meja makan, membiarkannya makan ini dan mencobanya, benar-benar bertingkah seperti istri yang baik dan ibu yang penyayang. Adapun Xiao Changkun, dia selalu meremehkan Malan dengan berbagai cara di masa lalu, dan dia akan selalu meratapi dalam hatinya bahwa dia terkenal sepanjang hidupnya, tapi sayang sekali orang baik tidak memiliki kebaikan, istri. Namun kini dia sudah benar-benar pasrah dengan nasibnya. Dengan burung seperti dia, wajar jika Han Meiking meremehkannya, dan Malan masih bisa mengikutinya dengan sepenuh hati, dan itu sudah cukup bagus. Oleh karena itu, sorot matanya saat memandang Malan tidak lagi mengandung rasa jijik dan jijik yang tidak bisa dia sembunyikan di masa lalu, melainkan sedikit lebih lembut dan menyentuh. Usai makan malam, Malan yang akrab dengan kebiasaan Xiao Changkun berkata sebelum Xiao Changkun bangun, Churan, bantu ibu membersihkan dapur sebentar. Ibu akan membuatkan sepoci teh untuk ayahmu dulu. Ayahmu suka untuk minum teh setelah makan malam. Xiao Churan terkejut, lalu berkata dengan cepat, Oke, baiklah, Bu, kamu tidak perlu mengurus meja makan, aku akan membersihkannya. Xiao Changkun, siapa sedang duduk di kursi untuk makan, tertegun Malan secara pribadi membuat teh, bagaimana ini bisa menjadi perawatan yang pantas saya dapatkan. Jadi, dia segera berdiri dan berkata, sayang, berhentilah bekerja terlalu keras. Aku akan membuatnya sendiri nanti. Malan mau tidak mau berkata, kamu baru saja selesai makan, duduklah sebentar sebelum kamu mendapatkan bangun. Aku akan membuatkan teh untukmu dan membawanya ke meja kopi di ruang tamu. Hubungi kamu. Setelah mengatakan itu, Malan keluar dari dapur. Xiao Changkun menatap punggungnya dan hampir menangis. Dia menatap Yechen dengan tidak percaya, lalu melirik Malan yang sedang berjalan keluar dapur. Ekspresinya mungkin bertanya pada Yechen apakah dia sedang bermimpi. Yechen juga takjub dengan apa yang dilihatnya. Sepertinya ibu mertuanya benar-benar akan mengubah jenis kelaminnya. Sambil menghela nafas, ia segera berdiri dan membantu istrinya membereskan meja makan. Xiao Churan buru-buru berkata, suamiku, ibu tidak akan membiarkan ayah melakukan pekerjaan apapun, jadi jangan menjangkau.
Duduk saja dan istirahat sebentar, dan aku akan mengurusnya. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa duduk dan melihatmu bekerja? Xiao Changkun di samping mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang mengatakan bahwa semuanya sejahtera ketika keluarga sejahtera. Harmonis, dan semuanya sejahtera bila keluarga harmonis. Tadinya saya tidak mengerti atau merasakannya, tapi sekarang saya benar-benar merasakannya. Mengerti. Enaknya punya rumah tangga harmonis, tidak ada pertengkaran, tidak ada cekcok, tidak ada internal perselisihan, dan rasa penyegaran standar. Suasana kekeluargaan seperti ini akan membuat orang-orang menamparkan mulut mereka di luar, tetapi ketika mereka kembali ke rumah semua orang sangat senang sehingga mereka tidak bisa berhenti berbicara lebar-lebar. Ketika Xiao Churan melihat Malan keluar, dia berbisik dengan wajah serius, ayah. Terima kasih kepada Ye Chen karena telah membantumu memuluskan segalanya hari ini, jika tidak, jika ibu tahu bahwa dia berada di pusat penahanan pada waktu itu, kamu bahkan pergi ke bandara untuk menjemput Bibi Han dan bawa Bibi Han pulang untuk makan malam. Aku khawatir kamu meminta polisi lalu lintas untuk mengantarmu hari ini. Xiao Changkun sangat ketakutan hingga dia gemetar dan tanpa sadar melihat keluar restoran. Melihat Malan belum datang masuk, dia merendahkan suaranya. Dia berkata kepada Xiao Churan dengan suara gugup, Churan, demi keharmonisan keluarga kita, kamu harus menyimpan semua itu di perutmu. Semuanya adalah versi yang dikatakan Ye Chen. Apakah kamu mengingatnya? Churan mengerutkan bibirnya dan bergumam, demi keharmonisan keluarga, aku pasti tidak akan memberitahu ibu, tetapi kamu harus mengetahuinya di dalam hati dan jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Xiao Changkun mengangguk berulang kali dan berjanji, jangan khawatir. Ayah tidak akan pernah melakukannya lagi. Begitu dia selesai berbicara, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa penelepon itu sebenarnya adalah Zhang Ermao. Dia sedikit terkejut dan bergumam, sungguh mengejutkan. Zhang Ermao ini telah lama menghindariku. Mengapa dia berinisiatif meneleponku hari ini? Saya akan menelepon. Ye Chen juga sedikit terkejut. Biasanya, Zhang Ermao meninggalkan jalan antik untuk membantu Hong Wu mengurus bisnis di jalan, dan tidak memiliki kontak dengan ayah mertuanya. Mengapa dia melakukannya? Menelponnya saat ini. Meskipun Xiao Changkun bingung, dia tetap mengangkat telepon dan menekan jawab. Di ujung lain telepon, Zhang Ermao berkata dengan hormat, Presiden Xiao, ini aku, Ermao, apakah kamu masih mengingatku? Omong kosong, Xiao Changkun bergumam dengan kutukan, kita sudah berurusan satu sama lain jadi berkali-kali, dan saya masih apakah kamu mengingatmu? Saya mengumpulkan banyak barang bagus sebelumnya. Saya menelepon Anda lebih dari 10.000 kali tetapi tidak dapat tersambung. Kenapa Anda tahu Anda telah menghubungi saya sekarang? Zhang Ermao tersenyum dan berkata dengan cepat, tidak. Sejujurnya, Presiden Xiao, saya sudah menyerah pada barang antik, dan sekarang saya bekerja untuk Tuan Hong Wu dari Jinling. Anda harus tahu Tuan Hong bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Anda. Xiao Changkun bersenandung. Dia bersenandung, tentu saja, persahabatan seperti apa yang saya miliki dengan Tuan Hong Wu. Saya makan di kotak berlian rumah Tianxiang miliknya 2 hari yang lalu. Setelah itu, Xiao Changkun berkata lagi, oke, Zhang Ermao, jangan terlalu sok. Anda bersikap sopan,
katakan saja padaku jika Anda ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Zhang Ermao berkata dengan suara yang sangat penuh perhatian, Presiden Xiao, apakah Anda masih ingat Zhou Liangyun dari Jikintang? Mendengar nama Zhou Liangyun, hati Ye di samping Chen tergerak, dan Xiao Changkun tiba-tiba merasakan wajahnya terbakar, seolah-olah dia telah ditampar lagi. Dia segera mengutuk dan berkata, Zhou Liangyun, bagaimana mungkin saya tidak mengingatnya? Saya menyebabkan beberapa masalah di Jikintang pada saat itu, dan saya pergi. Dia meminta orang-orang untuk menangkap saya kembali, dan dia bermulut keras. Pukul aku tidak akan pernah melupakan balas dendam ini seumur hidupku. Jika dia tidak diusir dari Jinling oleh keluarga Song, aku akan membalas dendam hari itu. Mendengar perkataan ayah mertuanya kata hukum, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Meskipun sekarang semuanya telah terungkap selangkah demi selangkah, Ye Chen tahu bahwa vas itu jatuh ke tanah ketika ayah mertuanya sedang melihat vas di aula Jiking, tetapi perilakunya saat itu memang sangat tidak bermoral. Dia berpikir bahwa dia secara tidak sengaja memecahkan vas bernilai jutaan. Pikiran pertamanya bukanlah menemukan cara untuk memperbaikinya, tetapi meninggalkan Ye Chen di sana sebagai cadangan. Dia segera melarikan diri. Apa gunanya mendapat tamparan untuk ini? Dendam. Tapi menurut Xiao Changkun tidak demikian. Lagi pula, saya sudah sangat tua. Sangat memalukan ditangkap oleh sekelompok orang di jalan. Ketika orang-orang itu menangkap saya dan membawa saya kembali, mereka tidak sopan dengan tangan mereka dan meninju saya. Saya masih dipukuli di usia yang begitu tua, bagaimana saya bisa menelan nafas ini? Terlebih lagi, menurut berita yang diterimanya, Zhou Liangyun menghilang dari Jinling setelah kejadian itu, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam meskipun dia menginginkannya. Zhang Ermao di ujung telepon masih sangat marah ketika dia mendengar Xiao Changkun menyebut Zhou Liangyun, dan dia merasa lega, mengetahui bahwa dia telah membaca denyut nadinya dengan benar, jadi dia berkata dengan nada menyanjung, jika Presiden Xiao ingin membalas dendam, tidak ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Xiao Changkun tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Zhang Ermao, tetapi berkata dengan marah, cucu ini telah lama menghilang. Saya kira dia tidak lagi berada di Jinling. Di mana saya bisa membalas dendam darinya? Zhang Ermao buru-buru berkata. Dia berkata seperti harta karun, Presiden Xiao, saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda kabar baik. Zhou Liangyun telah kembali ke Jinling, dan dia berencana untuk membuka toko di Jalan Antik. Apa katamu? Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia segera berdiri dan bertanya dengan nada agak bersemangat, bajingan bernama Zhou akan kembali ke Jalan Antik Jinling untuk membuka toko. Apakah dia hanya berkeliaran di luar, atau apakah dia hanya main-main? Apakah lebih buruk? Dalam benak Xiao Changkun, ada dua kemungkinan bagi Zhou Liangyun untuk kembali ke Jinling. Salah satunya adalah dia sangat baik di luar, kaya dan berkuasa, dan kembali ke Jinling untuk membuka toko, untuk mendapatkan kembali bantuan Jikintang. Wajah diusir, tetapi yang lain adalah kebalikannya, yaitu, dia tidak bisa lagi bertahan hidup di luar, dan tidak punya pilihan selain kembali ke Jinling untuk mengemis makanan. Jika yang pertama, maka tidak ada harapan untuk membalas dendam. Tetapi jika yang kedua, maka ada peluang untuk balas dendam. Zhang Ermao menjawab, Presiden Xiao, sejujurnya, saya belum pernah bertemu langsung dengan Zhou Liangyu, tetapi menilai dari berita yang saya terima, dia seharusnya tidak baik-baik saja di luar.
Dia hanya ingin nongkrong di jalan antik ketika dia kembali kali ini. Melakukan bisnis kecil-kecilan sepertinya kamu belum menjadi orang besar di luar. Xiao Changkun tertawa terbahak-bahak, haha. Menurutku bajingan ini sangat menderita di luar dan tidak punya jalan keluar lain, jadi dia tenang. Kembalilah ke Jinling untuk mencari pekerjaan. Itu kehendak Tuhan. Zhang Ermao berkata sambil tersenyum, Presiden Xiao, jika Anda ingin mencari kesempatan untuk membalas tamparan di wajahnya, saya dapat memberi Anda uluran tangan. Xiao Changkun segera berkata, bagus sekali. Bukankah kamu bekerja untuk guru kelima? Besok, bawalah beberapa anak laki-laki lagi, temukan dia, dan pukul dia dengan baik. Petik 2. Zhang Ermao berkata dengan heran, Presiden Xiao, hal semacam ini bukankah itu terlalu tidak terampil? Xiao Changkun berseru, bukankah itu juga tidak terampil ketika dia memukulku? Zhang Ermao dengan cepat menjelaskan, Presiden Xiao, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya berpikir karena dia telah menyinggung Anda, maka jika kami ingin menghukumnya, kami akan menghukumnya dengan berat. Paling tidak, kami harus membuatnya kehilangan muka di Jinling, tidak dapat bertahan hidup, dan keluar dari rumah. Ketika dia tidak dapat bertahan hidup dan ingin pergi, aku akan menemukannya lagi. Memukulnya disebut memukuli anjing yang tenggelam. Hanya dengan cara ini kamu bisa menghilangkan kebencian di hatimu, bukan begitu? Xiao Changkun sangat gembira dan segera berkata, masuk akal. Apa yang Anda katakan masuk akal? Zhang Ermao berkata, jika Anda tidak keberatan, Presiden Xiao, maka Ermao, saya akan mulai melakukan ini. Oke, Xiao Changkun berkata tanpa berpikir, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Zhang Ermao tersenyum dan berkata, baiklah, Presiden Xiao, tunggu saja kabar baik saya. Xiao Changkun berkata, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Anda memiliki situasi apapun, cukup sinkronkan dengan saya sesegera mungkin. Oke, Zhang Ermao berkata, saya sedang memikirkan bagaimana memikirkannya. Saya akan melapor kepada Anda segera setelah saya keluar. Oke, saya akan menunggu suratmu, kata Xiao Changkun, dan menutup telepon dengan Zhang Ermao dengan puas. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Bajingan Zhang Ermao ini sangat cerdik sehingga dia bahkan ingat dendam Zhou Liangyun terhadap ayah mertuanya. Terlebih lagi, Zhou Liangyun baru saja tiba di Jinling hari ini dan dia telah menerima kabar tersebut. Efisiensinya sangat cepat, luar biasa. Hanya saja Zhang Ermao tidak akan mengetahui hubungannya dengan Zhou Liangyun bahkan jika dia memukulinya sampai mati, jika tidak, bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani berpikir untuk menimbulkan masalah bagi Zhou Liangyun. Pada saat ini, Xiao Churan di samping berhenti mengumpulkan piring dan berkata kepada Xiao Changkun dengan jujur, ayah, kamu menyebabkan masalah besar di Jikingtang, memecahkan jutaan vas, dan lagi pula, lari saja. Jika saya adalah manajer di sana, aku mungkin tidak bisa mengendalikan diriku sendiri dan memukul orang. Xiao Changkun mendengus, urusanku adalah melarikan diri, tapi dia tidak bisa memukulku. Tidak pantas dia memukulku. Xiao Churan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan serius, ayah, jangan biarkan Zhang Ermao mencari masalah dengan orang lain, kita tidak bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu. Xiao Changkun berkata dengan tidak sabar, oh, ayah, kamu mengetahuinya di dalam hatimu, jadi jangan khawatir.
Bersambung.